Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Tazkiyatun Nafsi, pensucian jiwa, di halaman yang ke-35, paragraf yang kedua. Masih terkait dengan pembahasan mengenai sebab-sebab yang bisa ditempuh oleh seorang hamba agar ia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan jiwanya, mensucikan ruhnya. Yaitu poin yang berikutnya, poin yang keempat, al-wiqayatu minadz-dzunubi wal ma'asi wal ilmu bil mukaffiratiha. Memiliki kewaspadaan, menjaga diri dari dosa dan maksiat, memiliki pengetahuan, memiliki ilmu cara menghapus dosa. Summa inna min asbabi tazkiyatin nafsi aidan an yakuna al-'abdu ala ilmin bi asbabil wiqayati minadz dzunubi wa ala ilmin bil mukaffirat. Di antara sebab-sebab yang bisa diraih oleh seorang hamba sehingga ia dimudahkan oleh Allah bisa mensucikan jiwanya, yaitu seorang hamba senantiasa berada di atas ilmu, memiliki ilmu sebab-sebab yang bisa menjaga dirinya dari segala dosa. Dan seorang hamba hendaknya di atas ilmu bagaimana cara menghapus dosa, bagaimana cara mengetahui kafarah dosa. Idza asabahu dzambun ya'lamu malladzi yukaffiruhu minat ta'ati. Apabila ia jatuh dalam suatu dosa, bagaimanapun kuatnya iman seseorang, tidak ada satupun yang lolos dari kesalahan, tidak ada satupun yang selamat dari dosa, kecuali Rasulullah SAW yang dijaga oleh Allah SWT dari ketergelinciran, dari kesalahan. Ketika seseorang terjatuh dalam dosa, ia tahu hal-hal yang bisa menghapus dosanya. Ia kemudian tidak diam, pasrah, menyesali dosanya, namun ia sadar diri apa yang harus dilakukannya, apa yang harus dikerjakannya sesegera mungkin agar dosa itu tidak menghitamkan hatinya, tidak dijadikan titik hitam di dalam qalbunya. Wa hadza ma arsala ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu indama ba'atsahu lil Yaman faqala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk waspada, untuk senantiasa menjaga diri dari kemungkinan-kemungkinan dosa dan maksiat, serta memberikan ilmu kepada Mu'adz bagaimana cara mukaffirah, bagaimana cara menghapus dosa yang terjadi. Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika akan mengutus
beliau ke negeri Yaman, Rasulullah bersabda, "Ittaqillaha, takutlah kamu wahai Muaz kepada Allah, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada." Ya. Senantiasa mentauhidkan Allah, takut kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya. Dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan rame, ya, di tempat yang banyak dilihat manusia atau di tempat yang tidak dilihat manusia, di mana saja. Kemudian beliau melanjutkan, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah, iringilah perbuatan buruk yang sudah terlanjur terjadi dengan al-hasanata, dengan kebajikan, dengan amal baik. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ya, sekaliber Mu'adz bin Jabal, beliau juga manusia biasa, sahabat yang dijamin masuk surga. Seluruh para sahabat itu dijamin masuk surga. Akan tetapi tidak bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Ya. Kemudian beliau pun berpesan, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya, dari hadis Mu'adz. Demikian juga diriwayatkan imam yang lainnya, Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Fa'arsadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila taqwallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama beliau berpesan kepada Mu'adz bin Jabal untuk bertakwa kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah, untuk takut kepada Allah. Ya. Tsumma in hasala minhu taksirun, kemudian apabila jatuh dalam dosa, ya, yang namanya kehidupan, ya, dinamika kehidupan, terkadang kita harus melewati jalanan yang becek, ya, sehingga kita sulit menghindari kotoran-kotoran yang ada di jalan tersebut. Terkadang kita melewati jalan yang mulus beraspal, ya, mudah untuk melewatinya. Terkadang kita melewati jalan yang naik turun, ya, dekat dengan jurang dan seterusnya. Ya. Jika terjadi dosa, jika terjadi kesalahan, arsadahu ila an yutbi asyi'ata alhasanata hatta tamhuha wa tukaffiruha. Beliau memberikan arahan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, apabila sudah terlanjur jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, entah salah kata, entah karena lupa, entah karena hilap, yang namanya manusia, ya, tidak terlepas dari dosa. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya, ya, niscaya akan menjadi kafarah. Ya. Jadi ketika seorang, ya, berbuat salah, maka pertama kali ia harus meminta maaf kepada orang yang ia zalimi. Ya. Kalau orang yang terzalimi tersebut meminta syarat, segera penuhi syaratnya. Ya. Setelah itu, ya, banyak melakukan amal ibadah, banyak melakukan kebaikan agar masalahnya cepat selesai. Jangan kemudian menunda-nunda taubat, menunda-nunda dari meminta maaf. Karena kita belum tahu apakah kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat atau meminta maaf kepada orang yang kita zolimi, kepada orang yang kita cederai, kepada orang yang kita rusak kehormatannya. Demikian juga apakah kita diberikan kesempatan bertobat kepada Allah SWT, kita tidak tahu, karena umur itu adalah rahasia, ya. Kematian itu adalah rahasia, ya. Sehingga tidak boleh menunda-nunda
di dalam bertobat, tidak boleh menunda-nunda di dalam meminta maaf, dan segera untuk banyak melakukan al-hasanah, ya, agar bisa menghapus as-sayyi'ah, dosa. Ya. Faidan al-abdu lahu muraqibatun lidzambi qabla wuqu'ihi bi an yatajannaba asbaba takdirillahi azza wa jalla lahu. Sehingga dengan pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kita bisa mengambil pelajaran hendaknya seorang hamba senantiasa mengawasi, ya, meneliti, ya, peluang terjatuhnya ke dalam dosa sebelum dosa itu terjadi. Hendaknya ia waspada, apa saja yang bisa menyeret saya kepada perbuatan dosa. Pengalaman masa lalu, pengalaman masa silam yang pernah kita lakukan jangan sampai terulang kembali. Sarana-sarana, kondisi-kondisi yang itu bisa menyeret kita kepada dosa yang sama atau kepada dosa yang lebih besar sebelum terjadi, ya, bi an yatajannabal asbab, ya, hendaknya menjauhi sebab-sebabnya, menjauhi sarana-sarananya, wasilah-wasilahnya, sehingga kita bisa mendapatkan takdir, ya, takdir Allah SWT, ya. Sebelum terjadinya takdir, ya, kita berusaha semaksimal mungkin menghindari atau menjauhi sebab-sebab kemungkinan terjadinya dosa. Ya. Wa an yakuna ala hadrin minal wuqu'i fid dunubi bi kulli suwaril hadri min mukhalitati ahli syarri wal fitnati, ya. Dan hendaknya berhati-hati jangan sampai jatuh kepada dosa dengan segala bentuknya, ya. Karena setan itu akan mengintai manusia dari segala arah, dari segala celah, dari segala kesempatan, dari segala sisi. Mereka tidak akan diam, mereka tidak akan istirahat sampai manusia itu jatuh dalam dosa, tergelincir dalam dosa, ya. Yaitu hendaknya berhati-hati dari mukhalitotin ahli syarri wal fitnati, ya. Berteman akrab, ya, sering berkumpul dengan ahli keburukan dan ahli fitnah, ya. Terlebih lagi orang-orang yang baru hijrah dari keburukan kepada kebaikan, orang-orang yang baru mengenal manhaj salaf, baru mengenal akidah yang benar, ya, hendaknya ia berhati-hati untuk tidak meladeni, untuk tidak mengiyakan ajakan teman-teman lama yang buruk, teman-teman lama yang belum hijrah, teman-teman lama yang bisa menimbulkan fitnah. Karena hati manusia itu lemah, ya, hati manusia itu lemah. Jangankan kita, sekali para ulama salaf, ketika mereka didatangi seorang tokoh ahli kesesatan, ahli bid'ah, maka mereka memberikan pilihan kepada tokoh kesesatan tersebut, ya, dengan mengatakan engkau yang pergi atau aku yang pergi. Ya, mereka tidak mau mukhalitoh, ya, berteman akrab dengan ahli syarri wal fitnah, ya. Karena kerancuan, ya, subhat di dalam agama itu kalau sudah masuk ke dalam hati itu sangat sulit keluarnya, ya, sangat sulit keluarnya, ya. Kalau sudah tertancap di dalam batin itu akan sangat sulit, ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Wa minad duhuli fil majalisi allati la yakadu yaslimu minha man dakhalaha, ya. Berhati-hati jangan sampai kita memasuki wilayah, memasuki daerah, tempat-tempat
yang dimungkinkan seorang pun tak akan selamat ketika ia sudah memasukinya. Ya. Dan tentunya ini kita butuh kejelian, butuh kewaspadaan. Majelis-majelis yang bisa menyeret kita kepada perbuatan dosa. Ya. Di situ ada maksiat-maksiat yang tidak mungkin kita bisa menghindarnya. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan. Ya. Apabila majelis-majelis tersebut bisa menyeret kita kepada perbuatan dosa-dosa yang bisa kita alami, yang bisa terjadi pada diri kita, baik itu dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, dosa tangan dan seterusnya, hendaknya fayatajannabul asbabah, hendaknya menjauhi ya sebab-sebab tersebut. Tsumma idza waqa'a fi dzambi arafa kaifa yamhuha. Adapun ketika kita sudah berusaha menjauhinya, ya sudah berusaha mengelaknya, akan tetapi apabila terlanjur kita jatuh dalam kesalahan, ya karena manusia itu ya tidak selamanya keimanannya itu di atas, tidak selamanya keimanan seorang itu kuat. Terkadang ia dalam keadaan lemah, terkadang kekebalan imunitasnya dalam keadaan lemah, bisa jadi ia jatuh ke dalam dosa. Namun ia tahu bagaimana cara menghapusnya. Ya. Wa kaifa yudhibu bi atharihi. Yadhabu bi athari. Bagaimana cara ia menghilangkan pengaruhnya. Ya. Yaitu dengan segera bertobat dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Bi an yutbi as-sayyi'atal hasanata wa yastaghfira wa yatuba. Yaitu dengan mengiringi perbuatan buruk yang sudah terlanjur terjadi dengan kebaikan, ya beristighfar dan bertobat. Ya. Apabila itu berkaitan dengan manusia, segera untuk meminta dihalalkan, meminta maaf, meminta untuk dikisos. Ya. Sebagaimana para sahabat, ya mereka berada di puncak keimanan mereka di atas rata-rata manusia. Di antara mereka ada yang minta untuk dirajam, ya, untuk dikisos. Mungkin kita tidak sanggup seperti sahabat, ya, paling tidak ya kita berusaha mengikuti jejak mereka. Ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada orang yang sejujur para sahabat. Ya. Di antara mereka ada yang datang kepada Nabi untuk minta dikisos agar apa? Agar selesai masalahnya di dunia, sehingga mereka di akhirat tidak akan disiksa. Itu semua karena berkat ketinggian keimanan yang ada pada batin mereka. Fayakunu ala inayatin bil ilaji kama annahu ala inayati wal wiqayatu kama taqaddama hiya babun wasiun aidan la yumkinu al ihatatu bi kulli tafasiliha. Ya. Hendaknya ia memelihara diri dari hal-hal yang bisa, ya, hendaknya ia memperhatikan hal-hal yang bisa menghapus dosa. Ya. Amalan apa yang bisa menghapus dosa? Ya. Salat 5 waktu itu bisa menghapus dosa-dosa kecil di antara salat 5 waktu. Demikian juga Jumat ke Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya. Kemudian beberapa keterangan dari Nabi, ya, amalan-amalan sunnah yang bisa menghapus dosa. Dan pembahasan tentang amalan-amalan yang bisa menghapus dosa ini adalah pembahasan yang sangat luas, tidak mungkin disampaikan secara terperinci. Ya. Walakin min a'dama ma ja'a bihi asyar'u min asbabil wiqayati minad dunubi huwa sadud dara'i al-mufdiyati ilaiha. Akan tetapi secara garis besar syariat, ya, telah memberikan penjelasan sebab-sebab seseorang itu bisa menjaga dari dosa-dosa, yaitu menutup segala celah, ya, menutup celah yang bisa menyeret seseorang
yang bisa memungkinkan seseorang jatuh ke dalamnya. Ya. Jadi kita bisa mengetahui apa saja yang bisa menyeret ya, kepada dosa. Sarana-sarananya yang harus kita waspadai, wasilah-wasilahnya. Dan ini relatif satu dengan yang lain, tidak bisa disamakan. Ya. Ada orang yang tidak bisa menjaga maksiat kalau memegang HP, maka hendaknya ia berhati-hati dengan HP-nya. Ada orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan dosa kalau dia berlama-lama di tempat belanja, ya, di supermarket, di pasar, maka hendaknya ia berhati-hati. Ya. Ada orang yang tidak bisa menahan diri ketika ya, berlama-lamaan berada di antara keramaian para wanita, maka hendaknya berhati-hati. Jangan dia menceburkan diri kepada hal-hal yang menjadi kelemahan, menjadi titik kelemahan dirinya. Ya. Mislu mahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi. Sebagaimana Nabi memberikan contoh, ya, contoh agar seorang tidak jatuh ke dalam dosa, yaitu menghindari sebab-sebabnya. Beliau mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma asyaiton. Janganlah kalian bersepi-sepi dengan seorang wanita, karena yang ketiganya adalah setan. Ya. Rasulullah memberikan ya, tips wiqayah, penjagaan diri dari kemungkinan terjadinya dosa, yaitu dosa zina. Jangan coba-coba bersepi-sepi dengan wanita yang tidak halal. Ya. Tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan wanita yang tidak halal, melainkan yang ketiganya adalah setan. Ya. Ini adalah contoh yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah Taala kita akan lanjutkan di sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.